Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, hari ini Senin 11 April, Senin dalam masa Pekan Suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita hari ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, Hari Raya Paskah semakin mendekat. Marilah kita merenungkan perjalanan hidup Tuhan Yesus. Dari Injil yang baru kita dengar, Tuhan Yesus berada di Betania, di tempat tinggal Marta, Maria, dan Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari kuburnya. Kita maklum, banyak orang datang ingin tahu kondisi Lazarus. Benarkah Lazarus hidup lagi sesudah 4 hari dikuburkan? Ataukah itu sosok lain yang serupa dengan Lazarus? Yesus dijamu secara istimewa di sana. Maria bahkan meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Minyak narwastu itu demikian penting bagi kalangan orang Yahudi. Minyak itu dibuat dari akar wangi dan dipakai untuk pewangi tubuh, pakaian, ruangan, ataupun mobil, kendaraan, dan lain-lain. Minyak narwastu murni yang dipakai oleh Maria, saudari Lazarus itu, tentu sangat mahal karena sifatnya murni, tidak ada campuran lain. Namun, bagi Maria bukan soal ia amat menghormati Yesus sahabatnya itu, apalagi sesudah pembangkitan Lazarus dari kematian. Kiranya bertambah-tambahlah hormat dan bakti Maria kepada Yesus. Dalam masa Prapaskah ini, kita semua dibebaskan dari belenggu dosa-dosa kita
dengan sakramen rekonsiliasi. Dosa-dosa kita yang banyak itu dihapus berkat pengampunan oleh Yesus. Lalu, apa bakti kita kepada Yesus yang sudah membebaskan kita ini? Marilah kita terus mendekatkan diri, hati, dan budi kita dengan Yesus dan mengikuti ajaran-ajarannya. Semoga wangi jiwa yang dibebaskan dari dosa mengikuti kita dan tetap semerbak di dalam hidup harian kita. Marilah berdoa. Puji dan syukur kepadamu Tuhan Yesus, pahlawan dan pembebas kami dari maut. Takluklah hati kami selalu kepadamu, agar kami selalu taat mengikuti sabda-Mu. Engkaulah Tuhan dan Guru kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga bermanfaat. Salam dalam belas kasih Tuhan, dan sampai lain kesempatan. Berkah dalam.